5 hal ini yang membuat rata-rata orang akhirnya kemudian bisa segera lepas dari kecemasan, anxiety, lepas dari gangguan kecemasan, anxiety disorder, ataupun mereka bisa lepas dari yang namanya GERD plus anxiety disorder atau gangguan kecemasan. Nah, apa aja 5 hal ini? Yuk cek. Yang pertama adalah teman-teman, mereka yang pulih adalah mereka yang sudah stop dengan ngurusin memperbaiki sensasi, ya. Mereka sudah capek, udahlah, mereka sudah berhenti untuk memperbaiki sensasi yang muncul. Karena mereka tahu bahwa yang terjadi sebenarnya adalah sistem saraf mereka yang terlalu tegang. Sistem saraf mereka yang membuat mereka punya masalah sensasi fisik. Ya, mereka yang mengalami ini tahu bahwa tubuh mereka sebenarnya fine-fine aja, mereka percaya bahwa tubuh mereka fine-fine aja, walaupun ada sensasi dan mereka nggak lagi mau terus untuk cari how to-nya untuk memperbaiki, untuk menghilangkan, untuk meredakan, untuk tidak ada sensasi lagi. Sudah, mereka udah nggak lakukan itu. Karena mereka sudah tahu sekali lagi bahwa yang terjadi adalah tubuh mereka sedang berusaha memproteksi mereka. Itu yang terjadi. Jadi kalau hari ini kau masih saja berusaha untuk memperbaiki apa yang kamu punya, memperbaiki sensasi yang perlu kamu punya, sadari aja bahwa sudahi semua itu. Mungkin ini akan kontra dengan apa yang selama ini teman-teman lakukan, karena selama ini teman-teman berusaha untuk memperbaiki sana, memperbaiki itu, memperbaiki ini, memperbaiki itu. Yang penting adalah teman-teman perlu untuk tahu bahwa sistem saraf ini perlu untuk bisa tidak lagi tegang supaya tidak lagi mengalami hyperstimulation, yaitu tubuh yang terlalu stres karena ketegangan yang sering kita berikan. Jadi ketika teman-teman sudah tidak banyak berikan ketegangan pada tubuh, maka tubuh akan mulai akan membantu teman-teman untuk lebih rileks. Karena rasa aman itu tidak bisa hanya dengan menggunakan pikiran. Rasa aman itu juga harus muncul di dalam tubuh. Jadi sistem sarafmu itu perlu merasa aman dengan semua yang muncul sehingga kemudian kamu akan jauh lebih rileks. Makanya orang-orang yang kemudian mulai, "Udahlah, ada sensasi ya biarin aja," itulah yang akan cepat pulih. Yang kedua adalah mereka yang tetap melakukan aktivitas walaupun ada sensasi nggak nyaman. Kalau kamu mengalami anxiety, gangguan kecemasan, secara umum memang kan ada kebiasaan untuk menghindar. Jadi kalau takut keluar rumah, maka dia akan tidak pernah keluar rumah. Karena apa? Yang takut dengan sensasi yang muncul. Ataupun kalau kamu misalnya takut misalnya sendirian di rumah, kamu akan selalu minta orang untuk nemenin kamu. Maka yang terjadi, kamu hanya akan mengalami relief atau tenang dalam jangka pendek, tapi dalam jangka panjang kamu tidak mengalami perubahan apapun. Maka mereka yang mengalami perubahan adalah mereka yang walaupun tetap ada sensasi, mereka tetap berani untuk keluar rumah. Mereka tetap berani untuk mengajari diri mereka untuk sendirian. Mereka tetap berani untuk melakukan apapun. Mereka tetap jemput anak. Mereka tetap melakukan misalnya kumpul dengan orang. Mereka tetap lihat keramaian walaupun rasa itu nggak nyaman. Oke, ini yang perlu kamu lakukan dan perlu kamu latih, kalau kamu belum melakukannya. Walaupun ini memang tidak mudah, tapi bukan berarti tidak bisa, oke? Dan kamu bisa kalau kamu mengizinkannya. Masalahnya adalah maukah kamu melakukannya? Yang ketiga adalah mereka udah muak dengan keadaan ini. Mereka udah muak dengan apa yang sedang terjadi. Mereka nggak mau lagi ngikutin pikiran mereka. Mereka nggak mau ngikutin lagi pikiran mengatakan apa, "Terserahlah lo pikiran mengatakan apa, aku udah muak dengan keadaanku seperti ini. Aku nggak mau lagi terus seperti ini." Dah, mereka kemudian seperti yang nomor 2 tadi, mereka kemudian tetap melakukan, dan hal ini mereka benar-benar muak dan mereka nggak mau lagi ngikutin pikiran-pikiran itu sendiri yang sering muncul. Mereka udah tahu bahwa ini pikiran-pikiran itu nih terus selalu mengatakan selama bertahun-tahun lamanya. Sudah berapa tahun teman-teman mengalami seperti ini? Sudah berapa bulan mengalami seperti ini? Pikiran yang sama. Muaklah dengan semua itu. Muaklah dengan semua itu teman-teman, sehingga kamu tidak lagi mengikuti pikiran-pikiran yang selalu sehingga kamu tidak perlu lagi mengikuti pikiran-pikiranmu itu lagi. Sudah muaklah dengan semua itu. Sudah saatnya memilih pilihan yang berbeda. Memilih pikiran yang berbeda, memilih hal yang kamu kamu inginkan, hidup seperti apa yang kamu mau.
Yang kamu mau adalah hidup sana, maka semua yang menghalangi kamu, "Ah, udahlah, gua udah muak dengan semua yang sekarang, aku mau ke sana, itu tujuanku." Maka pikiran-pikiran apapun, sensasi, udah biarin aja, lakukan itu, dan kamu akan lebih baik. Yang keempat, teman-teman, mereka sudah mulai berhenti untuk lihat podcast, lihat Instagram, atau kemudian TikTok yang membahas semua tentang anxiety anxiety anxiety, oke? Maksudnya bukan nggak boleh nonton YouTube, nggak boleh nonton seperti saya yang saya sharing seperti ini, tapi kebanyakan orang-orang adalah hanya melihat atau hanya membaca informasi. Ngumpulin informasi dari A, dari B, dari C, dari D, tahu semua di sini, tapi nggak pernah mengalaminya langsung, hanya tahu teori. Hanya tahu, "Oh, iya, aku harus berdamai." Selama ini saya katakan dalam pada YouTube saya adalah, "Berdamailah dengan sensasi." Ya kan? Berdamai dengan sensasi, kemudian kamu regulasi sistem saraf kamu, dan banyak hal yang sudah saya jelaskan di YouTube. Kebanyakan orang-orang hanya akan tetap, "Oh, iya iya iya," tapi tidak melakukannya. Mereka tidak hidup dalam pengalaman itu, padahal yang membantu kamu sembuh adalah pengalaman-pengalaman yang kamu buat dalam kehidupan kamu sehari-hari. Bukan teori, tapi pengalaman yang kamu lakukan. Sehingga kamu bisa mengetahui bahwa, "Oh iya, ini maksudnya seperti ini." Itu yang diperlukan, itu yang dibutuhkan untuk sistem sarafmu untuk tahu, "Oh iya, aman." Jadi selama ini sistem sarafmu merasa bahwa dengan cara ini adalah aman, dengan cara seperti yang kamu lakukan selama ini itu aman tuh ya caranya itu, karena aku taunya selama ini hanya datanya itu. Tapi begitu kamu memberikan pengalaman baru teman-teman, dan kemudian ternyata iya, nah regulasi sistem saraf terjadi, kamu akan punya pengalaman-pengalaman baru di tubuh kamu, dan juga di pikiran kamu. Gitu yang membuat kamu berubah. Yang kelima, yang terakhir, mereka nggak masalah anxiety muncul lagi. Mereka nggak masalah ketika sensasi muncul lagi. Mereka nggak masalah ketika muncul ada rasa nggak nyaman lagi. Mereka nggak protes dengan semua itu. Kenapa? Karena banyak orang yang kemudian merasa bahwa hanya dengan ketika sensasi hilang, saya sembuh. Tapi ketika sensasi muncul lagi, mereka pun, "Wah, hah, kenapa muncul lagi? Kenapa masih ada?" Mereka yang pulih adalah mereka yang kemudian memilih untuk kalau mau datang, ya udah silahkan. Bukan mereka yang terus reaktif dengan ini, komplain lagi dengan semua itu, bukan. Jadi kalau hari ini dirimu masih sering merasakan, kenapa masih muncul?" Sadari saja teman-teman, lihat lagi poin-poinnya, apa yang perlu kamu perbaiki aja udah. Ingat poinnya, berdamai dengan sensasi. Itu yang sering saya katakan, oke? Nah, teman-teman begitu kamu bisa mulai melakukan ini, nggak terus komplain dengan keadaan kamu, walaupun ini saya tahu bahwa apa yang saya sebutkan ini mungkin bagi sebagian orang akan merasa bahwa itu berat banget, itu susah banget, tapi banyak orang pulih dengan kamu melakukan, dengan kamu bisa memahami ini. Nah, silahkan teman-teman, kamu introspeksi diri kamu, mana dari 5 hal ini yang perlu kamu perbaiki, dan jika ini membantu kamu, silahkan subscribe, dan jika ini ada temanmu yang membutuhkan, silahkan di-share. Dan teman-teman, bagi kamu yang juga masih punya masalah kecemasan dan pengen tahu lebih dalam, kamu bisa lakukan terapi online ataupun terapi offline bersama dengan saya. Kamu bisa hubungi WA admin di sini, dan kita akan bahas detail semuanya di sana. Nah, itu teman-teman hal yang perlu kamu pahami dan perlu kamu praktekkan dalam kehidupan kamu sehari-hari. Semoga bisa membantu kamu untuk segera mengikuti mereka yang sudah pulih. Demikian teman-teman, bye-bye.